Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Al-Mufid dan rekan saya ada Kak Rialna ya. Izinkan kami mempresentasikan tugas UTS komunikasi visual yang berjudul Cikopi Abah. Nah, di sini kami mengambil yaitu di latar belakangi produk dan barang jasa yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan atau kepada konsumennya agar barang dan jasa dapat menikmati atau diperoleh oleh konsumen. Maka dari itu diperlukan desain produk yang pemprosesan produk tersebut dalam proses industri. Proses industri harus dipandang sebagai suatu siklus yang berupanya secara terus-menerus atau berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka siklus proses produksi dimulai dari riset pasar untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Nah, rumusan masalahnya itu apakah atau apa pengertian desain produk dari Cikopi Abah? Dan bagaimana strategi desain produk dalam logo Cikopi Abah? Nanti akan kami jelaskan di bawah ini ya. Nah, tujuan penulisan ini yang kita mempunyai dua indikator, pertama diri sendiri dan pembaca. Diri sendiri ini tujuan bagi diri sendiri adalah untuk dijadikan sebagai acuan atau contoh mungkin ya, atau pembelajaran juga dalam memahami pengaruh desain produk dari di Cikopi Abah ini. Yang kedua ada pembaca diharapkan dapat memberikan kritik atau saran yang membangun setelah membaca makalah kami ini. Landasan teori ini, di sini ada definisi desain dan produk. Desain sendiri ini adalah keterampilan, pengetahuan, dan medan pengalaman yang tercermin dalam aspirasi, apresiasi maksudnya, serta penyelesaian hidup terhadap kebutuhan spiritualnya. Kedua, desain adalah kegiatan kreatif yang membawa pembaruan. Ini menurut Raswick pada tahun 1965. Dan pengertian tersendiri, desain produk ini adalah sebagai alat manajemen untuk dilanjut ya, Kang. Ya, baik. Berikutnya ada maksud tujuan desain produk. Maksud dari desain produk antara lain untuk menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk, untuk memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk, untuk menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat, untuk menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat, serta untuk mengetahui kelayakan produk tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Tujuan dari desain produk itu sendiri adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai-nilai jual yang tinggi, untuk menghasilkan produk dan tren pada masanya, untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Berikutnya tahapan-tahapan kegiatan desain produk. 1. Untuk memformulasikan hasil marketing research. 2. Mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. 3. Membuat sketsa
Dan yang keempat, membuat gambar kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. A. Fungsi produk. B. Standar dan spesifikasi desain. C. Tanggung jawab produk. Dan harga dan volume. Filosofi produk. Filosofi produk menurut Manulang dan Huta Barat ada 5, yaitu yang pertama, konsep produksi. Konsumen akan membeli produk yang tersedia, yang mereka sukai, dan mampu untuk membeli produk tersebut. Maka dari itu, tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi dalam produksi, distribusi, serta meminimalkan harga. 2. Konsep produksi. Konsumen sangat menyukai produk yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang dapat diterima sesuai dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsumen akan membeli suatu produk jika konsumen dirangsang dengan adanya promosi dan penjualan yang gencar dengan tujuan dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran. Tugas utama perusahaan adalah memberikan kepuasan kepada calon konsumen maupun kepada konsumen. Konsep pemasaran sosial. Tugas perusahaan adalah menghasilkan kepuasan konsumen dan kesejahteraan konsumen dalam waktu jangka panjang. Hal ini dapat dikatakan sebagai kunci memuaskan tujuan tanggung jawab suatu organisasi. Berikut pembahasan. Yang pertama, sejarah kopi. Kopi apa? Makna font yang digunakan, makna warna dalam desain pada logo, bentuk desain logo yang digunakan, dan filosofi penama logo kopi apa. Kesimpulannya, kopi sudah tidak asing lagi bagi semua kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, petani, karyawan, hingga pejabat bisa menikmati kopi di mana saja. Di zaman modern ini, kopi diolah dengan banyak variasi dari mulai kemasan botol, saset, sampai diolah langsung dari biji kopinya, sehingga menjadikan kopi mudah didapat di kota besar maupun kecil. Kopi gula aren merupakan varian baru yang masih jarang ditemui. Salah satunya adalah kopi gula aren brand Cikopi Abah. Baik, terima kasih. Presentasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.